Lu pernah nggak sih cuman pengen tidur tapi otak malah bikin skenario Avengers versi hidup lu sendiri? Lu cuma bilang, hai ke orang. Malamnya mikir, nadaku kasar nggak ya? Dia baper nggak ya? Jangan-jangan gue nyakitin dia. Overthinking. Bro, gue tahu rasanya. Capek kan? Overthinking itu kayak jalan di hutan berkabut. Lu nggak tahu arah, tapi lu terus muter, makin dalam, makin gelap. Kadang kita mikirin ini kan bagus, gua jadi waspada. Tapi lu nggak sadar lu lagi overdrive. Itu bukan mikir, itu nyiksa diri sendiri. Kenapa sih kita bisa jadi overthinker sejati? Ternyata otak kita tuh dirancang buat survive, bukan buat bahagia. Jadi otak lu itu kayak satpam, lihat dikit langsung curiga. Makanya hal-hal kecil pun dibesar-besarin. Dan di zaman sekarang otak lu ke-trigger terus. Sosial media, ekspektasi, validasi, semua jadi bahan bakar. Dulu lu mungkin pernah gagal, disalahin, diremehin. Itu bikin otak lu pasang alarm terus. Mikirnya, gua nggak boleh salah lagi, gua harus siap 1000%. Tapi bro, kesempurnaan itu mitos. Kadang kita harus belajar jatuh, buat tahu cara berdiri. Lu ngerasa nggak sih? Kadang overthinking bikin lu kayak diem di tempat. Lu nggak maju, nggak mundur, cuma mikir doang. Gua pernah bro, nunda-nunda, ngelakuin hal penting karena kebanyakan mikir. Dan ironisnya, makin gua tunda, makin parah pikirannya. Akhirnya, nggak ngapa-ngapain juga. Lu tahu nggak? Overthinking itu sebenarnya bentuk dari fear of the unknown. Takut nggak diterima, takut gagal, takut kecewa. Padahal rasa takut itu cuma ilusi. Lu cuma belum nyoba, lu belum ngeliat hasilnya. Jadi yang lu takutin tuh buatan otak lu sendiri. Sekarang gua mau sharing beberapa hal yang bener-bener ngebantu gua keluar dari lingkaran overthinking. Ini bukan tips receh ya, ini real, tapi lu harus niat. Pertama, tulis semua isi otak lu. Gua tahu lu mikir, males nulis. Tapi bro, coba deh. Tulis semua kekacauan itu. Lu akan sadar, banyak pikiran lu yang cuman berisik doang, gak penting. Setelah ditulis, mereka gak seberbahaya itu. Kedua, bikin batas waktu mikir, set timer. 10 menit lu mikir, habis itu eksekusi. Gak usah nunggu semua jelas, karena semua gak akan pernah sepenuhnya jelas. Kadang kita baru ngerti setelah jalan. Ketiga, gerakin badan lu. Jalan kaki, olahraga, atau sekadar bersih-bersih kamar. Lu pikir masalah lu di otak, kadang solusinya justru ada di otot. Badan yang gerak, pikiran yang lebih jernih. Keempat, ngobrol. Curhat. Lu nggak harus nyelesain semuanya sendirian. Kadang cuma dengan cerita, overthinking lu udah turun separuh. Gua pribadi, lebih waras setelah denger. Wajar kok lu ngerasa gitu. Kelima, kasih diri lu kasih sayang. Kita sering keras ke diri sendiri. Ngomong kasar ke diri sendiri, ngejudge, nyalahin. Padahal, kalau temen lu lagi drop, lu pasti bilang, gak apa-apa, semua orang bisa salah. Kenapa ke diri sendiri nggak bisa gitu juga? Lu nggak sendiri. Banyak orang juga ngerasain ini. Tapi satu hal yang harus lu pegang, overthinking bukan takdir. Itu pola. Dan pola bisa diubah pelan-pelan. Setiap hari, satu langkah. Jadi gua ulang lagi pertanyaan ini. Lu mau terus hidup di kepala lu sendiri atau mau mulai jalan di dunia nyata yang lebih tenang? Pilihan ada di lu.